Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. This is pick a card reading actually. Jadi ini pick a card reading dimana untuk kalian para single yang udah lama jomblo atau orang-orang yang looking for love, yang lagi cari cinta. This is your message. Jadi untuk siapapun yang nonton video ini atau yang ada di beranda kalian yang klik video ini, berarti message-nya for you. Di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama itu rose quartz. Pilihan kedua itu lapis lazuli. So, di sini pick a card-nya itu temanya tentang siapa yang akan hadir dalam hidup kamu. Ini the general reading. Jadi bisa dibilang ini collective reading, dimana yang namanya collective reading itu bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Dimana yang namanya vice versa itu ya tergantung. Jika kamu energi, nanti aku selalu ngomongin soal energi feminine or masculine. Jadi kamu harus tahu secara personal kamu tuh energinya paling dominan tuh apa. So ini aku bakalan lihat tentang keadaan kamu saat ini, keadaan dia, siapa yang akan datang ke dalam hidup kamu, your energy, that person energy. Aku juga akan melihat tentang siapanya, pesan-pesan dari oracle card. Untuk kalian yang baru di channel aku, hi, my name is Maha, I'm intuitive tarot reader, dimana aku membaca dengan tarot juga, dengan oracle card juga. I also using my intuition. Jadi dimana kadang-kadang intuisi aku memberitahu aku tentang sesuatu. I also see vision, dimana nanti kalau misalnya memang ada vision tertentu yang spesifik harus disampaikan, aku akan sampaikan. Dan aku juga membaca soal warna dan angka. So pilihlah dengan intuisi. Caranya, salah satu cara nih, kalau misalnya memang lagi bingung banget, aku tuh minta pertanyaan sama diri sendiri, kamu pilih satu apa dua gitu, nanti aku jawab gitu. Jadi bisa seperti itu, atau memvisualisasikan diri kamu datang ke aku, tanya ke aku, kamu mesti pilih yang mana gitu. Nanti aku akan nunjukin bisa yang ini atau yang ini. Jadi latihlah intuisi kamu. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Dan before that, untuk kalian yang cuma pengen claiming energi positif, jadi setiap readingan yang aku buat itu, aku menyisipkan energi positif, dimana itu diperuntukkan untuk healing juga bisa, untuk membooster energi juga bisa. Jadi caranya gini, hempaskan semua yang negatif. Jadi kita harus tahu diri kita sendiri, aduh aku tuh orangnya tuh egois, aku tuh orangnya tuh dibilangin denial dan segala macam. Aku sebelum buat ini, aku emang niatkan untuk bikin pagar. Jadi siapapun yang energinya negatif, niatnya buruk, sana pergi gitu. Tapi kamu juga harus tahu, kadang-kadang kita punya kesedihan. Contohnya, coba kesedihan kamu diajak ngobrol, hi, thank you ya udah datang, tapi aku nggak mau sedih lagi, bye. Aku selalu kayak gitu. Jadi istilahnya kamu paham sama perasaan-perasaan kamu, coba empaskan dulu, buat ruangan kosong agar energi positif aku bisa ngebantu kamu. So this is your reading. Perlu diingat juga, yang namanya collective reading ini kan dibentuk anak banyak orang. Jadi kamu juga harus telaah baik-baik yang aku bicarakan. Aku memberitahu kamu tentang sesuatu hal, kadang-kadang gak secara harafiah itu, ada metaforanya atau ada kiasan-kiasan. Setiap individu yang nonton dapat message-nya beda. So this is your reading. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Jadi aku ngomong banyak banget ya. Jadi pilihlah dengan intuisi. Dan kalau mau pilih lebih dari satu nggak masalah, cuman pilih salah satu dulu, karena di situ ada pesan untuk kamu. Aku bakalan langsung mulai aja ke pilihan pertama. Perlu diingat, ini pilihan pertama, ini pilihan kedua. Rose quartz or lapis lazuli. Oke, pause videonya jika kamu butuh waktu untuk memilih. Halo semua yang pilih the rose quartz. Aku milih, tapi nanti aku biasa gitu, aku baca-baca dulu, nanti aku lupakan pembacaannya, terus aku milih. Aku bacain dulu tentang energi kamu, baru nanti energi dianya. Okay? This spirit guide, angel one power like God and goddesses. Unless may ghost can speak the truth. Jadi let's start. There's spirit guide, angel one power like God and goddesses. Unless may ghost can speak the truth. Tell me about the people who pick rose quartz energy right now.
Ada the King of Swords, ada the Six of Wands. Ada Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius. Kamu orang-orang yang pintar, orang-orang yang berlogika, orang-orang yang memakai pemahaman soal realita gitu. Jadi aku ngeliat di sini energinya memang lagi pasti banget, lagi galak banget untuk hal-hal yang negatif, lagi galak banget untuk hal-hal yang nggak penting dalam hidup kamu. Dari King of Swords di sini kamu butuh kepastian dan kamu tahu kamu mau kemana, kamu tahu apa yang kamu mau, kamu tahu apa yang harusnya kamu lakukan. King of Swords itu selalu ngomongin soal kepastian. Nanti aku juga ngeliat ada sebuah komunikasi yang terjalin. Cuman saat ini memang benar-benar lagi I have rule in my life. Aku punya rule sendiri dalam hidup aku. Gini loh, peraturan dalam hidup aku tuh gini. Jika memang kamu tidak sesuai sama idealisme, tidak sesuai sama apapun yang aku buat aturan nih dalam hidup aku, bye-bye gitu. Di sini ada sebuah kepastian. The Six of Wands, kamu punya lingkungan sekitar yang sangat supportive, di mana lingkungan sekitar kamu bisa teman-teman, keluarga itu happy ngelihat kamu bahagia, ngelihat kamu berada dalam sebuah kesuksesan. Di sini ada Three of Cups, di mana ini ngomongin soal lingkungan sekitar. Fokus kamu saat ini memang lagi ke social life, pertemanan, keluarga. Tapi dari Six of Wands di sini ada sebuah kesuksesan yang kamu raih. Entah ini bisa dalam segi penghargaan, achievement, hasil finansial, kedudukan. Nah, dari Three of Cups sendiri energinya lagi banyak selebrasi. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa kamu rayakan. Bukan secara harafiah rayakan bikin pesta ya, tapi kayak misal merayakan sebuah blessing, anugerah dari di atas. Jadi ini banyak banget energi-energi soal persatuan di social life. Jadi social life kamu lagi membaik. Jadi kamu punya teman-teman yang bisa dibilang itu kayak teman sejati gitu. Dan ini aku ngelihatnya memang lagi fokusnya ke area situ, dan kamu memberikan kebahagiaan kamu. So untuk kalian yang masih mikir-mikir aku harus ngapain ya, coba berikan dulu kesuksesan yang sudah kamu punya dalam bentuk apapun itu dikasih ke teman. Contoh ya, kita punya experience, kita sharing aja experience kita ke teman kita gitu, dan itu akan membantu. So aku bakal lihat energi orang itu. Di sini juga energi Pisces, Scorpio, Cancer. Nanti aku tuh akan bacain tentang physical traits, jadi fisiknya seperti apa atau watak-wataknya kayak gimana. Okay? Dear Spirit Guide, Angel of One Power, like God and Goddesses, I'm Melissa, my ghost can speak the truth. Tell me about that person that will come to the people who pick Rose Court Live. Will come to their life soon. This person have also ada 6 ya. Kalau kamu 6 of Wands, dia 6 of Pentacle. You giving kebahagiaan ke orang-orang, tapi kalau dia lebih memberikan sesuatu yang konkret, bisa secara benda. Pokoknya kalau misalnya tentang Pentacle itu bisa dilihat, dirasa, diraba, dicium. Nah, ini konsepnya tentang realita. Jadi dia tuh orangnya tipenya yang pakai action. Jika pengen ngebantu, dia bukan ngebantu pakai omongan, tapi dia membantu dengan cara yang ada fisiknya. Contoh, dia ngebantu orang secara finansial. Dari Six of Pentacles, secara energi dia memang lagi banyak energi generous. Jadi tipenya tipe generous. Generous itu kayak orang yang suka membagi, memberi. Lagi ada perubahan soal komunikasi sama, nah ini bedanya sama kamu dan dia. Kamu berada di dalam siklus pertemanan yang indah, bagus, jadi sangat supportive, membuat istilahnya pengen kamu bahagia lah. Tapi kalau dia, I see di sini ada a little bit ego ya, ada cekcok di ego, cekcok di pola pikir sama teman-teman, jadi tidak terlalu punya social life yang pas sama dia saat ini. Dari Seven of Cups sendiri orangnya pemimpi, jadi dia banyak mimpinya, banyak yang dia mau, banyak juga pilihannya. So saat ini energinya lagi proses untuk memilih, jadi lagi menyimbangkan keadaan. Aku ngelihatnya di sini untuk beberapa dari kalian dealing sama seseorang yang
banyak pilihan, suka berpesona. um, Banyak dikenalin. Jadi aku ngelihatnya kayak lagi banyak banget pilihannya gitu. Bahkan lebih dari 2-3 gitu loh kalau soal percintaan. Cuman selain percintaan, pilihan-pilihan soal apa yang harus dilakukan juga banyak. Jadi lagi banyak pertimbangan, lagi fase untuk memilih. Aku saat ini memang aku ngeliat di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Tapi kalau aku lihat di sini ada Five of Swords itu, aku ngeliat ada sisi dia yang egois dan egonya agak gede ya. Untuk beberapa kalian dealing sama orang yang seperti itu. Tapi keadaannya lagi banyak banget untuk pilihan di sini, bagus-bagus lagi pilihannya. Ada yang sebenarnya dia di blessing dengan gini, apapun yang dia pilih jalannya tuh mulus. Contoh ke kebahagiaan secara finansial, karir, keluarga. Jadi dia lagi banyak yang dipikirin sih sebenarnya. So aku bakalan lihat tentang dianya siapa ya. Okay, before that, aku bakalan lihat dari oracle card dulu. Di sini ada who's this person? Third quarter moon. Adjustment require. Aku ngeliat kemarin dia tuh agak kaku orangnya. Ini bisa vice versa, bisa kamu atau dia yang agak kaku tipenya. Jadi kaku tuh dalam arti gini, kurang fleksibel. Balik lagi nih ada yang ngomongin masalah ego. Terus aku lihat di sini ada saran nih untuk kamu sama dia atau kamu dalam memulai sesuatu yang baru. Kita tuh harus ada adjustment, dimana kita harus ada fase dimana kita transisi. Di situ kan kita harus mencoba mana yang cocok sama aku, mana yang enggak gitu. Proses pengenalan itu enggak instan, jadi mesti ada fasenya. Karena ini azan aku pause dulu sebentar, baru nanti aku lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ini juga fasenya adaptasinya nggak instan ya, yang aku lihat untuk kalian. Okay, let's start. Ada what do you need to release, waning moon. Okay. Aku tuh berharap sebenarnya moon oracle ini memberikan validasi soal zodiak. Cuman yang dikasih tahu malah tentang pesan-pesan untuk kalian berdua. Ada sesuatu hal yang kalian berdua harus lepasin, yaitu masa lalu. Udah harus bisa paham cara melepaskannya gimana, dan kamu tidak bisa bergantung sama orang itu untuk melepaskan apapun yang masa lalu punya kamu, dan dia juga seperti itu. Jadi rame ya, biasa nih, kebiasaan. Di sini ada healing family issues, your love life is benefit as you forgive your parents. Jadi percintaan kamu ada benefitnya jika kamu juga memaafkan kedua orang tua kamu. Ekspektasi yang kamu harapkan dari orang tua, dan dia juga seperti itu. Jadi saat kita sudah memperbaiki hubungan kita sama orang tua, di situ percintaan kita ke depannya akan lebih indah lagi. Retreat, it's time to disconnect from the world. Nanti ada momen dimana dia sama kamu punya satu kebiasaan, yaitu kayak kalian berdua jalan gitu kemana, entah itu vacation, entah itu cuma getaway, short getaway doang. Dan aku ngeliatnya di sini gini, itu entah itu ide siapa ya, ini bisa ide kamu atau ide dia yang memang kalian berdua tuh butuhkan gitu. Jadi karena dia punya social life yang complicated, kamu punya social life yang bisa dibilang sama kamu banget gitu lah istilahnya. Dia pengen cuma berdua aja, dan kamu pun pengennya cuma berdua aja. Di sini ada attraction, you attract romantic love best by enjoying this moment fully, dan kamu pun sebenarnya menarik itu. Kalau aku lihat, jadi kamu bakalan bisa menarik energi cinta lebih kuat lagi dengan menikmati keadaan kamu saat ini. At the express your love, go ahead and make romantic gesture. Dan di sini jangan pernah gengsi untuk kita ngungkapin perasaan kita. So kita langsung mulai aja ke orang itu
energinya atau siapa dia yang akan mengisi kehidupan kamu. Untuk kalian single or kalian yang looking for love, yang memang mencari cinta, aku bakal lihat yang siapa yang akan mencintai kamu banget dan siapa yang akan hadir dalam hidup kamu dalam waktu dekat. I'm setting this aside. There's spirit guide, angel of power like God and goddesses. Please show me about the person that will come to the people who pick rose quartz life in near time soon. Okay. Ada judgment, ada queen of swords, sama ada death. So I'm just going to take 3. Okay. Okay, ada space kosong. So I'm just going to take one more. Thank you. Okay. Ada judgment, ada Scorpio Aquarius, ada Libra Gemini Aquarius, ada Scorpio, and also ada Pisces and Leo. Kalau kamu main soul zodiac, cek Sun Rising, Venus and Vedic Rising. If you see this person, dia terlihat bagaikan sangat equal sama kamu, yang akhirnya kayak kamu pun berani gitu loh. Jadinya saat pertama ketemu tuh kamu sama dia sama-sama berani untuk maju. Terus kalau aku lihat di sini, kalau kamu nanya siapa orangnya, tipenya sangat serius. Tipenya juga to the point. Kamu mau apa gitu? Aku maunya ini. Jadi benar-benar bukan yang kayak tarik ulur gitu. Jadi kamu kayak menemukan cermin kamu sendiri, menemukan orang yang punya kesamaan sama kamu, dan kamu pun akhirnya takut karena ternyata aku kayak gini ya orangnya. Terus dari judgment sendiri di sini kan ada reflection, makanya kenapa aku bilang ini kayak mirror. Reflection itu kita akan kaget sendiri, oh ternyata ada sisi diri kita sendiri yang seperti ini ternyata. Nah di situ adaptasinya cukup luar biasa ya. Tapi kalau kamu nanya siapa, orang ini pintar untuk menilai orang lain. Jadi kayak misalnya dia cuma baru ketemu, oke nih orang tuh pintar bohong ya gitu. Dia bakalan kayak gitu, bakalan bener-bener to the point dan mengeluarkan apa yang ada di pikirannya dia. Dan aku ngeliatnya di sini, contoh ya, ada orang yang gerak-geriknya aneh gini. Dia tuh udah langsung tahu, oke, there's something wrong with this person nih. Kayak misalnya kayak temennya gelisah atau gimana, kamu kenapa gitu, dia langsung kayak gitu. Terus kalau aku lihat dari judgment sendiri, dia dipertemukan sama kamu di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, semuanya tepat, semuanya pas. So itu nggak ada konsep dimana you met the right person in the wrong time ya. Jadi nggak pernah ada konsep dimana kamu ketemu orang yang tepat di waktu yang salah. Karena kalau kamu menemukan orang yang tepat di waktu yang salah, berarti orang itu nggak tepat untuk kamu. Sesimpel itu. Ini semuanya pas, ini semuanya tepat banget. Dari judgment sendiri, selain dia pintar menilai seseorang, dia juga mengutamakan soal kejujuran. Jadi dalam suatu hubungan ini dia percaya banget sama kamu. Dia memberikan 100% percayanya sama kamu. But one thing, saat kamu kayak doing something yang bikin dia ragu, bohong atau segala macam, itu 100% itu langsung kayak kayak ke 20 langsung turun gitu. Nah dari Queen of Swords di sini ada orang yang tipenya kalem sebenarnya, tapi kayak kalau kamu lihat nih, dia kalau lagi duduk di sekitaran temennya dia diem, tapi dia memperhatikan satu-satu. Oh ini gini. Jadi ada sisi dia yang suka ngejudge orang. Ada sisi dia yang suka ngejudge orang, tapi emang benar gitu. This person intuisinya tuh gede, intuisinya kuat, tapi dia tidak menganggap itu intuisi, dia menganggap itu kepintarannya dia. Terus di sini ada Death. Sangat misterius orangnya. Kalau Death itu aku agak love and hate. Ada 2 kartu yang love and hate, yang satu Death, yang satu the devil. Dimana kalau orang punya sisi yang Death, dia itu bakalan tegaan banget, iya. But aku suka orang yang kayak gitu. Jadi secara personally tuh orangnya gampang disukain orang lain, tapi memang tipenya tuh ya udah straight to the point gitu. Terus kalau aku lihat di sini, dia punya banyak transformasi dalam hidupnya dia. Ada spiritual guidance yang memang selalu ngejaga dia, yang istilahnya ada spirit guide atau
apa ini, kayak leluhur dia yang selalu ngarahin dia. Ada sebuah kalau misalnya aku lihat di Hangman di sini sama Das, itu kayak kita ada beberapa orang di blessing sama spirit guide yang memang working hard buat the future, buat future-nya dia kayak gitu. Jadi kalau dari Dat sendiri, nanti dia akan mengalami banyak hal-hal yang memang membuat dia transformasi. Ini kayak tipe spiritual awakening-nya sebulan bisa 2 kali. Jadi ada yang seperti itu. Cuman aku ngeliatnya di sini dia santai menghadapinya karena udah terbiasa. Dia suka hal-hal misteri, suka hal-hal yang berbau tantangan. Cuman kalau yang namanya energi Scorpio di sini, dia tipe orang yang lebih baik kamu berteman sama dia daripada musuhnya. Jadi musuhnya dia, karena kalau misalnya udah jadi musuhnya dia, udah galak banget. Dia beneran kayak bisa. Nah, kenapa aku bilang kayak love and hate? Ada sisi positifnya yang positif banget. Dia kalau misalnya sama orang yang dia cintain, kamu macam-macam sama orang yang aku cintain, aku bisa lawan kamu gitu. Cuman dia kalau misalnya sama orang yang dia sebel banget nih contohnya, atau dia bertentangan sama dia secara orang itu memang niatnya buruk ke dia bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di luar dari sifat aslinya dia, di luar dari kebaikannya dia gitu. Jadi ada sisinya yang seperti itu. Ada The Hangman, orangnya juga pasif, ikhlas aja. Jadi apa yang dia alamin, kenapa dia selalu terima itu, karena dia tahu ini adalah bentuk sebuah perjalanan. So aku tambahin lagi, tell me more about who is this person that will enter your life. The people who pick rose quartz. Dia tanggung jawabnya besar, pasif, ada equality. Okay. Dia orangnya cukup sukses dalam kehidupan. Kamu bakalan banyak orang yang ngiri sama dia. Dia jarang ngelakuin hal yang berat-berat, tapi financially atau abundance-nya banyak. Contohnya kayak dia nggak ngapa-ngapain nih, nggak banting tulang lah istilahnya, tapi finansialnya melebihi orang yang banting tulang kayak gitu. Secara finansialnya bagus banget. Di sini secara physically sangat menawan, especially kalau kamu dealing sama feminine energi ya. Dia adalah tipe orang yang bisa dibilang kalau kamu lihat tuh ada luxury-nya, apa yang dia pakai it's all about luxury, keindahan, fisiknya juga enak dilihat, terus bikin nyaman. Dia juga punya kenyamanan di lingkungan sekitar, dia punya teman-teman yang akhirnya supportive. Jadi karena memang udah memahami dia banget ya. Terus kalau yang aku lihat di sini, kesuksesan itu kayak dia cuma tinggal menjentikan jari doang buat sukses gitu. Untuk kalian dealing sama feminine, if you dealing sama maskulin, dia ada sisinya yang memang keibuan, mengayomi. Jadi kalau misalnya balik lagi, ini kayak seorang ibu melindungi anak, kamu bakalan dianggap kayak anaknya dia, dimana kalau misalnya ada yang macam-macam sama kamu, dia bakalan galak banget gitu. Terus di sini ada orang yang bertanggung jawab. Orangnya juga kalau misalnya dikonfrontasi, dia bakal lebih galak. Orangnya galak banget. Terus kalau aku lihat di sini ada the ones yang ada achievementnya. Apa yang dia jalanin itu sesuai sama passionnya dia. Dan aku ngelihatnya di sini memang pendiriannya sangat kuat. Agak ke arah yang egonya lumayan besar. Aku bakalan tambahin dari sini. Let's start ya, tentang physical traits for the people who will come to your life. Siapa yang akan hadir dalam hidup kamu, siapa yang akan mengisi kehidupan kamu mulai dari saat ini sampai ke depannya. Untuk kalian yang single, ini orang yang akan datang ke dalam hidup kamu. I just need like 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 10. Oke, kita buka dulu semuanya. Eat out. Jadi aku ngeliat kalian akan sering keluar buat ngedate awal-awal, kan sering makan berdua keluar. Aku juga ngeliat dia tipenya aktif ya. Jadi bukan tipe orang yang mageran. Orangnya cukup spiritual. Jadi memahami soal spirituality, kita lihat di description ya. Konsepnya dimana dia sudah paham tentang jalannya kehidupan. Oke, aku dikasih masalah atau aku sebuah kasih tantangan, karena memang itu adalah bagian dari jalan Tuhan yang harus aku lakuin. Dia mikirnya seperti itu. Dan banyak balik lagi, antara duniawinya dia sama spirituality-nya balance. Let me hold you tight. Jadi orang yang suka meluk, dia kamu kalau dipeluk sama dia tuh nggak mau lepas-lepas. Ada kuning langsat. Jadi warna kulitnya kuning langsat. Nice teeth. Giginya juga rapi. Ada the eye. Sorot matanya tajam. Jadi yang aku bilang kalau misalnya dia tuh kalau lagi duduk sama teman-teman atau lagi nongkrong atau lagi bersama-sama, dia tuh cuma diem tapi ngeliatin matanya tuh benar-benar kayak eagle eye gitu loh, yang dimana kamu ngelakuin sesuatu hal apapun dia tuh paham, dia tuh nyadar, dia tuh notice everything secara detailnya tuh dia notice. Sorot mata yang tajam. Electric style. Stylenya itu susah ditebak. Hari ini dia bisa casual banget, besok dia bisa tampil kayak bapak-bapak atau ibu-ibu atau tante-tante, atau dia bisa kelihatan kayak sangat maskulin. Sometimes dia juga suka pakai barang-barang yang bisa dibilang, kok kamu pakai ini gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak bisa ditebak sama stylenya dia, karena kalau misalnya style elektrik itu bisa dibilang style yang sangat unik gitu. Makanya dia kadang-kadang, contoh ya, misalnya kita ngomongin misal kamu dealing sama cowok nih, dia pun bisa belanja di section yang barang-barang cewek gitu, dia nggak masalahkan hal itu. Dan walaupun kalau contoh kamu dealing sama perempuan, dia kalau belanja juga di section yang cowok. Jadi stylenya itu campur-campur banget. Dan itu walaupun campur-campur makanya jadi ciri khasnya dia. Sunglasses, dia suka pakai kacamata. Raspy, suaranya itu seksi. Yang jelas suaranya nggak cempreng kayak suara aku. Suaranya tuh seksi, suaranya menyenangkan, menenangkan juga. Family is number one, jadi keluarga itu adalah nomor 1 untuk dirinya dia. So, aku bakalan lihat the outcome of this situation. Tell me about the outcome of the situation. Ada the Hermit, ada the Page of Swords. Bentar dulu. Ada Ten of Swords. Ada sesuatu yang dimulai, tapi sebelum itu harus ada yang di ending dulu. Jadi siapapun kalian yang masih punya koneksi di masa lalu, itu harus di ending kalau misal kamu mau sama orang baru ini. And then Page of Swords ini nanti ada kepo-kepoan lewat social media. Kedepannya ada the Hermit, ada kontemplasi. Jadi nanti ada proses pendewasaan diri. Is there any commitment in the future? Aku bakal lihat ya. Ada the Ace of Pentacle. Nah ini konsepnya dia akan ngelakuin sesuatu hal. Jadi balik lagi, dia tuh nggak bakalan ngomong pakai kata-kata. Jadi contohnya dia mau apa atau dia janji sesuatu, dia tuh nggak bakalan membicarakan hal itu gitu. Dia akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kejelasan dari kamu atau memberikan kejelasan sama kamu. So, this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!
Halo semua itu yang pilih The Lapis Lazuli. Nanti aku akan bacakan tentang energi kamu seperti apa, energi dia gimana, dianya siapa, siapa yang bakalan hadir dalam hidup kamu, siapa yang akan mengisi kehidupan kamu, mengisi kekosongan cintamu. Jadi nanti aku juga lihat tentang detail-detail dari sini. Ini kalau kalian yang belum tahu, ini Uwu bag. Dulu aku punya Uwu bag, semuanya aku taruh sini, dari traits, dari physicalnya seperti apa, atau tambahan-tambahan lainnya. Oke? Kita langsung mulai aja. Dear Spirit Guide, Angel Divine Power, like I think it says. Tell me about the person who watches video energy right now. Okay. Tell me about the person who watches this video. Who pick Lapis Lazuli energy, current energy right now. Who's this person who watch Lapis Lazuli? Who pick Lapis Lazuli? Kamu orang yang sensitif, intuitive, but also sensitifnya lebih seperti kadang-kadang ngerasain apa yang orang rasain. Sebaper-bapernya dimentokin bapernya. Terus kalau dari The Knight of Pentacles energinya Taurus, Virgo, Capricorn. Kalian orang-orang yang suka membantu orang lain, orang yang cukup stabil, financially juga sebenarnya aman. Kamu orang yang memang mau berjuang. Aku ngelihatnya juga ada sisi kalian yang suka ribet ya ngelakuin sesuatu, tapi aku ngelihatnya apapun yang kamu kerjain se-perfect mungkin. Dari The Eight of Cups, saat ini energinya lagi meninggalkan sesuatu hal yang memang kamu ngerasa udah bukan lagi untuk diri kamu. Di sini dari Eight of Cups itu adalah sebuah perubahan dan perpindahan. Ini juga ada yang secara harafiah melakukan sebuah perubahan secara mental, ada yang perubahan tempat tinggal, ada yang pindah tempat kerja dan segala macam. Jadi perpindahan ini macam-macam ya. Shifting itu macam-macam. Ada yang secara harafiahnya shifting atau bergerak pindah, atau memang secara mental atau secara mind, body, and soul. Kalau The Queen of Cups itu terkenal sebagai ratu yang pengasih, penyayang. Jadi ada sisi kasih sayang yang kamu berikan ke orang-orang sekitar. Cuman kalau dari Queen of Cups ini energi Pisces, Scorpio, Cancer, dimana kamu orang yang sensitif, clingy, pengen terus-terus didekat, pengen terus-terus dipeluk, pengen terus-terus disayang, kayak gitu loh energinya. Dan kamu berhak untuk mendapatkan itu. This is your energy. Aku bakalan lihat tentang energi orang-orang yang akan dia yang akan datang ke dalam hidup kamu. There is Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, and God says, unless my ghost can speak the truth, who will come to your life in your future, who will come to the people who pick Lapis Lazuli life. That ada Tower. Ini bakalan sesuai banget sama apa yang kamu butuhkan ya. Kamu orang-orang yang pengennya, kan aku bilang, dipeluk, disayang terus. Ini orang bakalan sayang banget, sebucin itu. This person energinya sangat bucin. Ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia. Ini transformasi yang luar biasa. Energi The Tower itu energinya Gemini. Dia yang lagi fase healing. Dia juga lagi ngomongin soal Gemini, Capricorn, Aries, Scorpio, sorry. Aku melihat di sini ada yang melakukan spiritual awakening atau menjalani spiritual awakening. Kalau kamu yang baru di channel aku, hai, spiritual awakening itu apa? Secara dasarnya kan kalau bisa aku jabarin secara lengkap agak panjang ya. Secara dasarnya sadar akan kesadaran. Jadi istilahnya gini, kamu sadar akan keadaan kamu saat ini, kamu sadar akan sesuatu yang baik dan buruk, sesuatu yang kamu jalanin itu salah apa benar itu sadar. Dan di sini ada runtuhnya sebuah ego. Dan akhirnya menyadari, dulu dia tuh egonya gede banget, dimana kayak ego, gengsi, egois, bisa dibilang keras kepala. Ini runtuh, jadi sebucin itu akhirnya. Energi Pisces, Scorpio, Cancer, Libra, Gemini, Aquarius. Cuman kalau aku lihat di sini dari Seven of Swords, kamu dealing sama seseorang yang pintar mencari informasi, pintar buat kepo, pintar buat stalking. Dia bakalan ngulik kamu banget nih. Terus kalau aku lihat di sini dari Nine of Cups, sebenarnya dia ready for love.
ready buat memberikan cinta. Hidupnya itu it's all about love, love, love. Secara energi saat ini dia emang lagi kayak penuh dengan romansa ya. Jadi siap-siap untuk diberikan cinta-cinta. Ini beda kayak nomor satu tuh adaptasinya cukup luar biasa lama ya. Kalau ini whirlwind romance itu dimana kayak ketemu lihat-lihatan ada cinta yang tumbuh. Ini kayak bagaikan petir di siang bolong. Aku bakalan lihat dari oracle cardnya dulu, nanti baru aku secara detail siapa orangnya, oke? Jadi ini quick, bisa dibilang energinya sangat quick datang ke dalam hidup kamu. Ada playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi nanti banyak fun, banyak happy, banyak senang. Kalau aku ngeliatnya di sini ada momen dimana kamu bakalan ngerasa kayak anak kecil, kayak anak ABG pacaran. Ada religious factor. Your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Ada spiritual path yang beda-beda antara kamu sama dia, atau kita ngomongin soal agama nih, ada keyakinan yang bisa juga beda, ada yang satu agama atau satu keyakinan tapi pemahamannya soal juga beda. Jadi ada religious factor yang mempengaruhi. True love, this is romance of a lifetime. Jadi memang ini sekali seumur hidup ya ngerasain seperti ini. You deserve love, you are lovable. Kamu berhak mendapatkan orang ini yang emang sebucin itu, karena kamu sudah menjalani yang kemarin-kemarin itu. Akhirnya alam semesta dan Tuhan memberikan kamu reward. So di sini ada emotion are running high, supermoon. Kamu bakalan ngerasain dimana kalau happynya tuh mentok banget, bener-bener kayak feel charge. Kamu pernah gak sih ketemu sama seseorang yang memang saat ketemu tuh kamu ngerasa kayak after ketemu tuh energetik banget jadinya. Kamu saat ketemu orang itu kamu ngerasa semangat gitu. Jadi benar-benar memberikan kamu semangat. And then di sini ada the energy is gaining momentum. Sebentar lagi aku mulai sendiri, aku deg-degan. Jadi aku kalau misalnya ini aku nggak ngerti ya. Coba kamu kalau misalnya juga ngerasain kayak aku yang ngerasain, coba kasih komentar. Jadi aku sometimes kalau ngerasain energi positif yang too much itu bakalan deg gitu loh. Terus kalau misalnya aku ngerasain energi negatif, aku mules. Tapi kalau misalnya aku ngerasain yang sesuatu excited, kejutan, aku juga mules. Jadi aku kebanyakan apapun yang aku rasain, ini aku ngerasain. Perut aku juga ngerasain sesuatu. Jadi kayak ada butterflies on my stomach gitu. Jadi aku bakalan lihat. Ini berarti pesan juga buat kamu. So aku tuh kadang-kadang kan sensing apa yang orang lain rasakan kan. Jadi gini, saat kamu ketemu orang ini ada yang pas ketemu kamu ngerasa mules, ada yang ngerasa kayak itu feeling ada butterflies in your stomach yang kayak apa nih gitu, sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang kayak kesem-sem, tapi kesem-semnya bikin apa ya, bikin agak gelisah, agak apa nih gitu. You keep wondering why kamu ada reaksi di dalam badan kamu seperti itu. So ada yang nervous. Tell me more about who is this person that will enter the people who pick lazuli life. So aku bakal put it here. Who is this person? Ada the Ace of Wands. Is it? Okay, fine. I'm going to take all of it. This person is a new person. Sangat excited, energinya sangat passionate, penuh dengan gairah. Ini juga ada gairah seksual, ada gairah percintaan. The Wheel of Fortune. Di sini kamu dulu sama Aries lewat Sagittarius. The Wheel of Fortune itu ada energi Sagittarius, Cancer, and Pisces, di mana saat kamu ketemu orang ini bagaikan destiny, bagaikan ini sesuatu hal yang tidak terduga, sesuatu hal yang bisa dibilang kayak tidak terduga tuh dalam arti kok aku merasakan hal ini gitu. Cuman kalau tentang planning di mana ketemunya, kapan ketemunya, kamu emang udah merencanakan untuk
go somewhere, kamu ketemu di mana gitu loh. Memang rencananya buat ke situ gitu loh. Emang udah prepare lah. Dan saat kamu ketemu, kamu nggak ada di keadaan lusuh. Kamu well prepare kalau aku lihat. Ini ada beberapa dari kalian yang udah kayak entah itu dandan, entah itu bersih-bersih, entah itu rapih deh pokoknya. Nah, kamu ketemu saat momen yang kayak apa ya bisa dibilang, ya emang lagi posisinya terpancar aja auranya gitu. Ada Five of Pentacle, ada abandonment. Dia itu punya sisi yang bisa dibilang takut untuk ditinggalkan, takut untuk sendiri, takut untuk diabaikan. Ini dua-duanya ya kalau aku lihat, kalian cocok. Karena dua-duanya kalau udah nempel udah kayak ih apaan sih nempel-nempel mulu gitu. Kamu kalau misalnya udah kalau dari Five of Pentacle di sini kan emang ada rasa takut untuk diabaikan, abandonment, and then ini matching ke energi kamu di mana kamu bisa memberikan attention ke orang itu akan ngasih attention juga ke kamu. Di sini ada Page of Wands. This person is feeling very new, energinya juga muda banget. Kamu bisa dulu sama yang lebih muda daripada kamu, atau secara energi itu dia muda banget, energetik banget. Dia tuh punya aktivitas yang aduh nih orang kok gak capek-capek ya, kayak gitu. Kita tuh ngeliatnya orangnya seperti itu, banyak aktivitasnya dia, kreatif juga orangnya, and then the sun, happy. Orangnya juga positif banget, mindsetnya positif, agak naif, agak lugu. Ada desa energi Leo. Leo itu Leo and Aries, sangat kreatif, life energi. Jadi saat aku bilang yang kamu kalau ketemu dia tuh kamu ngerasa kayak di booster energinya gitu loh, kayak abis ngecas. Aku punya beberapa teman yang energinya seperti ini. Jadi aku kalau misal lagi capek, lagi suntuk atau lagi sedih, aku ketemu sama orang itu, dan after ketemu aku senang-senang, happy-happy. Kamu juga ketemunya kayak gini. Dia orang yang memberikan kebahagiaan ke orang lain. Terus dari sini aku ngelihatnya sangat vitalitasnya sangat kuat ya. Jadi kamu bakalan untuk yang berhubungan seksual atau misalnya hubungannya memang ke arah physical touch, getol banget ya. Terus aku ngelihatnya sangat sukses dalam sebuah kehidupan. Maksudnya orang sulit loh kalau misalnya mendapatkan sebuah kebahagiaan walaupun punya uang banyak ya. Banyak orang yang gak bahagia. Dia orang yang tipenya memang bahagia aja sendiri gitu, happy-happy aja sendiri. Dan di sini kayak penuh auranya tuh terpancar, kayak suksesnya terpancar, cahayanya terpancar. So aku bakalan kasih tambahan dari another tarot untuk konfirmasi tentang who's this person. Karena kalau misalnya kamu pernah kalau ABG nih contohnya ya, kayak stamina-nya kan kuat banget. Dia stamina-nya kuat banget buat romance, buat deket-deket itu stamina-nya gede banget. Dan kamu bakalan bisa dibilang ini agak mirip kayak nomor 1 di mana selalu jalan-jalan gitu loh, selalu kemana, dan selalu ada aktivitasnya. Dia mau hubungan yang selalu ada aktivitasnya, nggak cuma kayak mager di rumah mendem aja gitu. Jadi bisa dibilang orangnya sangat extrovert. Dia pinter bergaul sama orang lain, is a people person lah istilahnya. Dia nggak kenal nih sama orang baru, dia bakalan kayak hai, kayak udah kayak deket aja gitu loh. Tell me more about who is this person. Dia orang yang bisa memberikan orang lain kenyamanan. Who is this person that will enter people big like peace, lazuli, life. Ada strengths. Dia to be honest, dia punya banyak experience soal percintaan. Dia sering banget sakit hati. Cuman ini orang bangkit lagi. Dealing with person who have Leo, and then ada Tower lagi. Ada Capricorn, Aries, Scorpio, and then ada Aries, juga ada Sagittarius. The Three of Swords, kalau kamu nanya siapa orangnya, kan baperan ya. Kenapa aku bilang mirip sama kamu juga baperan. Dia tuh gampang sakit hati. Dia kalau misalnya nih ya, diabaikan aja gitu, dia bakalan ngerasa broken heart banget.
orang kan kalau misalnya udah kayak dewasa, mature, kalau diabaikan kan ya udahlah paling dia kerja gitu loh. Dia kalau urusan percintaan sangat clingy, sangat tempel banget. Ada Three of Swords di mana dia punya permasalahan percintaan di masa lalu yang menyakitin banget dan akhirnya nge-shape dia jadi seperti ini. Dia sebenarnya kuat orangnya. Dia gampang move on. Paling kalau sakit hati sebulan 2 bulan terus move on lah dia. Strength itu adalah kekuatan yang datangnya dari inner self. Dia pemberani, percaya diri banget. Cuman dari the tower ini bisa dibilang dia orang yang cukup punya kelemahan di self control, dimana dia tidak bisa mengontrol amarah, tidak bisa mengkontrol apa yang dia pengen, atau yang dia tentang dia nafsu tentang sesuatu hal lah pokoknya, tentang makan, tentang gairah seksual, apapun itu ya yang bentuknya kayak memang nafsu. Dia kurang bisa mengontrol itu. And then di sini dari The Tower sendiri, kalau misalnya dia sedih, dia ngilang, dia sendiri kayak meratapi nasib, kayak kenapa nasib aku kayak gini, padahal kayak pasalnya biasa aja. And then ya udah, besok-besok kembali lagi seperti semula. Jadi kalau aku lihat dari Queen of Wands sendiri di sini, passionnya besar, orangnya sangat kreatif. Cuman aku ngeliatnya di sini dia punya ambisi yang cukup agak ke arah obsesi tentang perfectnya percintaan itu seperti apa. Aku ngeliatnya juga orangnya kalau misalnya bisa dibilang si sikap clingy-nya tuh kayak, kamu pernah nggak sih ngeliat kucing yang kalau di aku tuh kalau misalnya dikejar nih si kucing bahkan lari nih, kalau misalnya pun dikekep banget sama kita itu kucing nggak betah. Tapi kalau itu kucing kita abaikan, terus kita lagi sibuk nih ngapa-ngapain, dia nempel sendiri, sama kayak kucing-kucing aku ini loh. Jadi kalau misalnya lagi kerja, aku lagi nggak ngasih mereka attention, itu bakalan kayak caper banget. Nah dia tuh kayak gitu. Kalau misalnya kita fokusin terus kita kekep banget, kita rantai nih contohnya, kita ikat banget, dia malah gerah gitu. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. So aku bakalan kasih tambahan dari sini. What's this person? For the people who pick lapis lazuli, one, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12. Okay. Okay. Dia suka pantai, dia suka summer, dia suka tropical place. Dia bakal ngajak kamu juga ke pantai. Terus di sini ada suit and tie, dimana dia orangnya sangat rapih pakaiannya. Kalau kerja, dia pasti bakalan pakai kemeja dengan rapi. Pokoknya orangnya tuh sangat bisa dibilang arah kayak kalau misalnya pun lagi nongkrong dia casual gitu, bisa pakai polo shirt, pakai jeans. Sementara yang lain pakai sandal jepit sama kaos. Tapi kalau misalnya emang dia lagi pengen kemana gitu, ngedate atau segala macam, dia rapih banget penampilannya. And then kalau kamu cium wanginya, kelepak-kelepak. Itu juga salah satu kelemahan aku ya di penciuman, dimana kalau misalnya aku cium sesuatu yang enak wanginya, aku tuh bakalan bener-bener agak ke arah obsesi untuk tahu itu wanginya apa. Ada spiritual, orangnya cukup spiritual, yang lagi aku bilang di sini ada religious factor, dia punya kenyamanan soal spiritualnya dia. Ada social circle, di mana dia datangnya dari dunia pertemanan atau di lingkungan di mana temannya dia juga terkenal teman kamu. Oh, kamu temannya dia ya. Oh, kamu juga kenal ini ya, gitu. Ada text message, orang yang suka chat dibanding telepon. Ada straight, rambutnya juga lurus, straight, terus juga jalannya juga lurus-lurus aja, nggak neko-neko. Older, kemungkinan juga lebih tua daripada kamu, but energetiknya beneran kayak anak kecil. 10,
kulitnya sebenarnya bisa putih atau kuning langsat, cuman gara-gara dia punya aktivitas banyak akhirnya warnanya tuh jadi kecoklatan. And then sunglasses, suka pakai kacamata. Ini eat out, suka makan keluar atau kalian akan banyak banget ngediet keluar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 tua gapat mak. Brum itu kendaraan yang dia pakai, suaranya kencang, bisa juga memang sangat ciri khasnya dia banget. Aku bakal ambil satu lagi. Ada family is number 1, keluarga itu nomor 1 bagi dia. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. There's Spirit Guide, Angel Divine Power, like that. Goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada the Three of Pentacles. Be careful ya. Ini kalau misalnya kamu terlalu terlena sama sexual attraction aja, bisa jadi hubungan yang hanya godaan-godaan semata. Kalau kamu nggak bisa bersikap healthy dan kamu nggak bisa membiasakan dia untuk bersikap healthy, yang jatuhnya akan clinginess, dimana akan mengikat satu sama lain. Di sini ada Three of Pentacles. Balik lagi, social life kamu diperluas, minta bantuan sama teman-teman karena teman-teman akan ngebantu hubungan kalian. But also di sini ada the world, ada regeneration. Jadi ini hubungan yang selalu bisa diperbaikin. Kedepannya kalau misalnya ada the world itu ada power yang kamu punya untuk arahnya kemana. Kalau aku lihat di sini gitu. Jadi untuk hubungan ini tuh kayak gini loh. Emang ada fasenya di mana itu kayak nempel banget gitu. Tapi ada fasenya kamu butuh waktu sendiri, ada me time lah istilahnya. Ini harus dipahamin oleh pasangan sama kamunya gitu. Aku bakalan kasih lihat dari sini ya. Ini bakalan jadi warna yang tema warna untuk kalian berdua. Bisa ini warna kesukaan dia atau memang auranya dia. So I'm going to take 2. Ada warna black and green, bisa warna kesukaan atau memang secara tema-tema percintaan, tema-tema kalian berdua saat ketemu banyak warna ini. Pertama di sini ending mystery, menacing, magic, sacred, and classy. Orangnya juga sangat classy, yang aku bilang dari segi penampilan juga sebenarnya bisa gampang banget ditebak ya cara stylenya dia. Terus di sini ada situasi yang ending yang sudah kamu lepasin, nanti ada misteri-misteri yang terungkap. Ini bisa jadi secret admirer kamu. Nanti ada magic, dimana kayak kamu bakalan ngerasa oke, kehidupan percintaan kamu penuh dengan magical karena kalian itu paham tentang spiritual masing-masing. Dan di sini ada balik lagi ada spiritual awakening juga. And then di sini ada green, money, luck, prosperity, growth, nature. Kamu bakalan diajak ke tempat-tempat yang banyak nature-nya, tempat-tempat banyak nature atau gimana? Tempat-tempat yang emang ke arah alam banget gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang terlalu lama tinggal di kota dimana dia tuh butuh suasana alam. Ini ada seperti itu. Hubungannya akan tumbuh, kamu akan ngelihat dia tumbuh menjadi lebih dewasa, dia pun akan seperti itu. Makanya ini kalau hubungannya, kalau aku lihat memang awalnya tuh bek terus agak ada space and then butuh space masing-masing, tapi lama-lama kalian tumbuh, kamu tumbuh, dia tumbuh gitu loh. Nah di situ nanti ada fase kedewasaan untuk kalian berdua. And then di sini ada money, luck. Jadi secara material things dia aman banget, dia beruntung banget. Dan di sini ada prosperity. Jadi kamu akan sadar saat kamu sama dia atau dekat sama dia, income kamu juga semakin membaik, pekerjaan kamu semakin membaik gitu. So this is your reading. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, kamu bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya mau request, silahkan komen di bawah. Request tentang pick a card atau tentang general reading dengan tema yang ini juga terserah kamu mau yang mana. Terus kalau misalnya kamu mau kamu suka video ini, kamu